Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran di Kabupaten Semarang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Putu Sinta Ayu Cahyani dengan NIM 1917051036. Yang kedua ada Ketut Rizkayanti dengan NIM 1917051046. Yang ketiga ada saya sendiri, Putu Ika Sintia Utami dengan NIM 1917051106. Yang keempat ada Iwayan Heka Hendrawan dengan NIM 1917051120. Dan yang terakhir ada Ketut Arin Wijayanti dengan NIM 1917051189. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu peningkatan partisipasi setiap aparatur pemerintah daerah dalam menyusun anggaran dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur tersebut. Hal ini karena aparatur dapat menerima dan melaksanakan secara penuh tanggung jawab atas anggaran yang penyusunannya telah dilimpahkan kepadanya. Anggaran merupakan pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang pelaksanaan rencana-rencana masa akan datang pada periode tertentu. Karena proses penyusunan anggaran merupakan proses yang penting dan kompleks, menimbulkan kemungkinan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Brownell menjelaskan partisipasi manajer dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses di mana para manajer terlibat dalam penganggaran dan dinilai kinerjanya akan memperoleh penghargaan berdasarkan target anggaran yang dicapai, keterlibatan, dan mempunyai pengaruh pada penyusunan anggaran tersebut. Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hasil penelitian tersebut banyak mengalami perdebatan dengan hasil yang berbeda-beda. Perdebatan dan perbedaan tersebut banyak menarik minat para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja. Dari beberapa penelitian di atas, hasilnya menunjukkan bahwa hubungan di antara keduanya tidak konsisten dan sering terjadi kontradiksi antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Govinda Rajan mengungkapkan bahwa pendekatan kontingensi dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perbedaan dari berbagai penelitian tersebut. Pendekatan kerangka kontingensi tersebut memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang dapat bertindak sebagai variabel moderating ataupun intervening yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara dua variabel, sedangkan variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi tidak langsung. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah penulisan. Ada beberapa masalah yang ditemukan dalam artikel tersebut, yaitu yang pertama, berdasarkan dari anggaran partisipatif dengan kinerja menunjukkan masalah apakah partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada organisasi sektor publik. Yang kedua, berdasarkan pendekatan kontingensi menunjukkan masalah apakah tingkat kesesuaian antara partisipasi anggaran dengan variabel kontingensi motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja pada organisasi sektor publik. Yang ketiga, berdasarkan dari gaya kepemimpinan menunjukkan masalah apakah tingkat kesesuaian antara partisipasi anggaran dengan variabel kontingensi gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja pada organisasi publik. Yang keempat, berdasarkan dari desentralisasi menunjukkan masalah apakah tingkat kesesuaian antara partisipasi anggaran dengan variabel kontingensi desentralisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran pada organisasi sektor publik. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Ketut Rizkayanti dengan NIM akhir 1046. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai metode penulisan. Nah, dalam metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data dan pemilihan sampel, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Nah, data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden
yang meliputi camat bendahara kecamatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Nah, pendistribusian dan pengembalian data secara kuesioner ini dilakukan dengan cara pengiriman kuesioner secara langsung ke instansi yang bersangkutan sebanyak 19 kecamatan, di mana setiap kecamatan diambil 2 responden sebagai sampel sehingga total sampel adalah 38 orang. Nah, kuesioner ini diberikan kepada bagian anggaran atau bagian keuangan di kecamatan tersebut. Nah, dengan pengiriman kuesioner secara langsung diharapkan akan memperoleh tingkat partisipasi dan kerjasama yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya terdapat 5 variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan diukur dengan instrumen yang diadopsi dari literatur-literatur yang ada dan telah digunakan dalam penelitian terdahulu. Nah, kelima variabel tersebut terdiri dari yang pertama yaitu partisipasi penyusunan anggaran, di mana partisipasi dalam penyusunan anggaran ini berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh manajer atau pemimpin unit kerja dalam menentukan atau menyusun anggarannya yang ada dalam departemen atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan. Nah, yang kedua yaitu kinerja, di mana kinerja merupakan suatu prestasi kerja atau prestasi sebenarnya yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang ketiga yaitu motivasi, di mana instrumen ini diukur dengan skala Likert dengan 5 tingkat jawaban, yaitu yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga netral, dan yang keempat tidak setuju, dan kelima sangat tidak setuju. Nah, yang keempat yaitu gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Nah, yang terakhir yaitu desentralisasi. Nah, dalam desentralisasi variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh Gordon dan Narayan pada tahun 1984. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang analisis data. Teknik analisis data penelitian ini menguji hipotesis yang diajukan dengan bantuan statistical product and service solution. Untuk menguji hipotesis 1 dilakukan analisis regresi sederhana atau simple regression analysis dengan pasangan regresinya sebagai berikut. Zona A data 1 kali 1 Y berarti besar. Sedangkan hipotesis 2, 3, dan 4 digunakan analisis regresi dengan pendekatan residual. Asumsi dari pendekatan residual adalah bahwa ada banyak kemungkinan kombinasi yang menunjukkan sesuai terbaik atau konsistensi antara sistem partisipasi penyusunan anggaran dengan faktor-faktor kondisional. Ada 3 langkah dalam penerapan pendekatan residual, yaitu B0 plus 1 BI koefisien regresi 3. Lakukan korelasi nilai absolut residual partisipasi penyusunan anggaran dengan faktor kontingen, motivasi gaya kepemimpinan dan desentralisasi dengan kinerja koefisien korelasi signifikan negatif sebagai bukti bahwa untuk mendukung hipotesis kesesuaian. 1. Menentukan garis kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran dengan faktor kontingen, motivasi gaya kepemimpinan dan desentralisasi dengan analisis regresi berikut. Keterangan X1 partisipasi penyusunan anggaran, X2 motivasi, X3 gaya kepemimpinan, X4 desentralisasi konstan, beta 1 koefisien regresi ER. 2. Menentukan nilai efisiensi menunjukkan ketidaksesuaian, yaitu sejauh mana kombinasi aktual menyimpang dari jalur sebut. Nilai deviasi merupakan nilai absolut residual. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Olinjanti dengan akun 9. Ini saya akan menjelaskan bagian dari hasil penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis pertama, yaitu partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada organisasi sektor publik. Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95%, yang berarti menggunakan alfa sebesar 0,05. Hal ini berarti jika nilai p-value
lebih kecil dari 0,25, maka variabel independen memiliki besaran pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil hipotesis pertama disajikan dalam tabel pertama, yang berdasarkan hasil analisis regresi di atas diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 8,499 dengan tingkat signifikansi P sama dengan 0,000 atau P lebih kecil dari 0,05. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi yang positif dan signifikan menunjukkan jika partisipasi dalam penyusunan anggaran tinggi maka kinerja akan meningkat. Penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Brownell dan Michaelmas, Turcotte dan Sharon, Indriantoro. Lalu namun penelitian ini memberikan hasil yang tidak sama seperti penelitian yang dinyatakan oleh Milani, Kenny Srianto, dan Supomo yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan tidak signifikan di antara keduanya. Selanjutnya yaitu hipotesis yang kedua. Tingkat kesesuaian antara partisipasi anggaran dengan variabel kontingensi motivasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada organisasi tersebut. Berdasar hasil uji regresi diperoleh nilai koefisien sebesar 0,8 atau B1 lebih besar dari 0 dan tingkat signifikansi P sama dengan 0,256 atau P lebih besar dari 0,05. Hasil positif tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa partisipasi anggaran dan motivasi bukanlah merupakan kesesuaian terbaik yang dipersepsikan. Pada tabel 2 menunjukkan hubungan antara partisipasi anggaran dengan motivasi menunjukkan koefisien regresi yang positif atau B1 lebih besar dari 0 dan tidak signifikan. Hasil ini mengidentifikasi bahwa partisipasi anggaran dan motivasi bukanlah merupakan kesesuaian terbaik yang dipersepsikan. Sedangkan hasil korelasi antara nilai absolut residual partisipasi anggaran atau X1 dengan motivasi atau X2 yang dinyatakan sebagai DF1 dengan kinerja atau Y yang sudah disajikan dalam tabel berikut. Selanjutnya yaitu hipotesis ketiga, yaitu tingkat kesesuaian antara partisipasi anggaran dengan variabel kontingen gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja anggaran organisasi sektor publik. Hasil analisis tersebut menunjukkan nilai koefisien korelasi DM1 atau nilai absolut residual partisipasi anggaran X1 dengan motivasi X2 terhadap kinerja Y, yaitu positif sebesar plus 0,131 dengan tingkat signifikansi P yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien positif signifikan terkhusus sebagai bukti tidak mendukung hipotesis kombinasi kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran dengan motivasi bukan merupakan kesesuaian terbaik. Artinya faktor motivasi tidak mempengaruhi tingkat hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja. Hal ini juga berarti faktor motivasi tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja. Selanjutnya, hipotesis yang keempat yaitu tingkat kesesuaian antara partisipasi anggaran dengan variabel kontingen desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada otoritas sektor publik. Tabel 4 menunjukkan hubungan antara partisipasi anggaran dengan gaya kepemimpinan menunjukkan koefisien regresi yang positif atau B1 lebih besar dari 0 dan tidak signifikan. Hasil ini mengidentifikasi bahwa partisipasi anggaran dan gaya kepemimpinan bukanlah merupakan kesesuaian terbaik yang dipersepsikan. Selanjutnya itu hasil analisis pada tabel 5 menunjukkan nilai koefisien korelasi DEF2 atau nilai absolut residual partisipasi anggaran X1 dengan gaya kepemimpinan X3 terhadap kinerja Y positif sebesar plus 0,135 dan signifikan dengan tingkat signifikansi P lebih kecil dari 0,25. Tanda positif dan signifikan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan, yang menyatakan bahwa tingkat kesesuaian antara partisipasi anggaran dengan gaya kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini juga berarti pula bahwa kesesuaian antara gaya kepemimpinan
baik yang berorientasi tugas maupun hubungan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya itu tabel 6 menunjukkan bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dengan desentralisasi menunjukkan koefisien regresi yang positif, yaitu B1 lebih besar dari 0 dan signifikan P lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan bahwa penelitian tidak mendukung hipotesis yang diajukan, yaitu adanya kesesuaian antara partisipasi anggaran dengan desentralisasi yang mempengaruhi kinerja. Hal ini berarti juga bahwa kombinasi kesesuaian antara partisipasi anggaran dengan kinerja bukanlah merupakan kesesuaian yang terbaik. Selanjutnya kepada tabel 7, hasil analisis di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi DF3 dengan nilai absolut residual partisipasi anggaran X1 dengan desentralisasi X3 terhadap kinerja Y, yaitu positif sebesar plus 0,157 dan signifikan dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Tanda positif dan signifikan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan, yang menyatakan bahwa tingkat kesesuaian antara partisipasi anggaran dengan desentralisasi akan berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini berarti bahwa kombinasi antara partisipasi anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja bukanlah merupakan kesesuaian terbaik. Hasil penelitian ini tidak memperoleh dukungan atau menurut peneliti disebabkan oleh faktor lain seperti struktur yang masih terpusat. Seperti yang dikemukakan oleh Moore, top manajemen atau pimpinan unit kerja masih menunjukkan bahwa manajer atau pejabat level bawah belum diizinkan untuk membuat keputusan secara independen. Belum adanya pendelegasian wewenang kepada pejabat level bawah adalah untuk memudahkan pengawasan oleh top manajemen atau pimpinan unit kerja kepada pejabat level di bawahnya. Hal ini dilakukan oleh pimpinan unit kerja karena tanggung jawab atas tugas yang dilakukan pejabat level bawah juga merupakan tanggung jawabnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya.